Halo, saya Dr. Christopher Suita. Saya seorang dokter spesialis internis dan kardiologis di klinik CDG Keramat. Data di Indonesia berdasarkan klaim asuransi nasional atau BPJS menunjukkan bahwa hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, dan stroke menempati urutan-urutan pertama penyakit kronik di Indonesia. Dan hal tersebut mirip dengan apa yang saya jumpai di praktik saya sehari-hari. Memang sebagian besar pasien memiliki komorbid atau penyakit yang multiple. Misalnya satu orang dapat menderita diabetes dan hipertensi sekaligus. Dan hal tersebut bisa menyerupai 90-95% pasien yang kita jumpai. Jadi sifat alami dari penyakit kronis yang merupakan proses dari degeneratif itu membuat penyakit-penyakit ini semakin sering atau semakin umum dijumpai dari tahun ke tahun. Selain itu, westernisasi diet, misalnya konsumsi gula, konsumsi garam, konsumsi lemak yang semakin meningkat, sedentary lifestyle, itu semakin membuat penyakit ini menjadi umum. Selain itu juga, perkembangan teknologi kedokteran itu akan meningkatkan harapan hidup masyarakat, dan itu akan membuat pasien-pasien yang usianya lebih lanjut itu semakin rentan terkena penyakit-penyakit kronis seperti ini. Kesulitan yang timbul ketika merawat seorang pasien dengan penyakit kronis itu sangat banyak. Mungkin ada 3 yang utama. Yang pertama adalah komorbid yang multiple. Ini akan mempersulit penata laksanaan salah satunya. Selain itu, penyakit yang multiple sifatnya itu akan membuat lingkaran setan yang kemudian akan memperburuk penyakit lainnya. Misalnya, seorang pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol akan meningkatkan risiko pasien tersebut mengalami infeksi kaki misalnya. Dan infeksi di kaki ini akan semakin memperburuk kontrol diabetesnya. Dan itu akan berputar terus hingga pasien mengalami kematian misalnya akibat stroke. Seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah adanya polifarmasi, yaitu berbagai macam obat yang dikonsumsi seorang pasien untuk mengobati penyakit yang tadi. Seorang pasien dengan penyakit jantung koroner, dengan hipertensi, dengan diabetes, bisa saja mengkonsumsi hampir 1 lusin obat perharinya. Nah, ini tentu akan memperburuk kepatuhan berobat, akan pula menyebabkan interaksi obat, dan yang ketiga juga akan mengakibatkan beban ekonomi untuk seorang pasien. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah di Indonesia, sebagian besar pasien yang kita jumpai memiliki status sosioekonomi dan tingkat pendidikan yang menengah atau ke bawah. Ini menjadi sebuah beban lagi, karena kita harus memonitor dia dengan lebih ketat agar ia bisa berobat dengan baik. Selain itu, tingkat pendidikan dan tingkat sosioekonomi yang rendah ini akan mempermudah seorang pasien menerima hoax atau malpraktik medis, sehingga itu juga nanti akan mempersulit penanganan kita. Solusi, mungkin saya berikan kembali 3 hal. Yang pertama adalah memberikan peran besar untuk spesialis-spesialis yang dalam tanda kutip lebih umum. Misalnya seperti dokter internis atau spesialis penyakit dalam umum, kemudian dokter bedah umum, dan tentu saja adalah dokter umum, dokter layanan primer, karena mereka dianggap bisa menangani pasien-pasien dengan multiple comorbid secara lebih efisien. Yang kedua, melakukan kerjasama atau kooperasi yang lebih kompak, lebih erat antara tenaga medis, yaitu dokter, dengan para medis seperti perawat, farmasi, dan staf-staf pendukung lainnya, sehingga kita dapat memberikan penanganan secara kontinu, mulai dari perawatan hingga saat dia pulang. Dan yang terakhir adalah tentu penggunaan sosial media pada era sekarang tidak dapat kita sangkal ya kepentingannya. Sosial media dapat digunakan untuk alat edukasi secara luas, yang kita harapkan mereka-mereka ini memiliki pengetahuan dasar untuk penyakitnya, dan dia juga dapat lebih mengerti apa tindakan-tindakan yang diperlukan. Dan untuk pasien-pasien dengan tingkat pendidikan atau sosial ekonomi yang lebih rendah, mungkin ada baiknya selain sosial media kita juga bisa memberikan penyuluhan yang lebih dalam skala yang lebih kecil-kecil kepada populasi-populasi tersebut. Dari tahun ke tahun, penyakit kronik degeneratif di Indonesia dan di dunia itu semakin meningkat.
Hal ini semakin sulit karena masing-masing pasien memiliki komorbid yang berbeda-beda pula dan seringkali mereka memiliki komorbid yang multiple. Hal tersebut menyebabkan mereka memerlukan obat dalam jumlah yang banyak sehingga mempersulit kepatuhan, sehingga kita memerlukan suatu sistem yang lebih baik, termasuk di dalamnya adalah sistem penyuluhan atau edukasi, sehingga diharapkan kualitas hidup pasien-pasien dengan komorbid yang multiple itu menjadi lebih baik dan penanganannya dilakukan lebih efisien dan optimal.